Halo, selamat siang dan happy weekend, eh, sobat UMKM. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, gitu ya. Sekali lagi selamat datang di Instagram Live rutin kita di Instagram Live Rumah BUMN Pertamina. Ya, dan seperti yang sudah kita rencanakan dan sudah diinformasikan melalui poster sebelumnya bahwa hari ini di jam 2 sampai dengan jam 3 kita akan ngobrol bersama fasilitator atau pengelola rumah BUMN Kelungkung Bali. Kita bakalan uh, kulik, kita bakalan tanya, kita bakalan ngobrol gitu ya. Apa saja kira-kira yang yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM sekitar Kelungkung Bali bersama Rumah BUMN Kelungkung. Oke, nah sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat datang untuk yang sedang bergabung sekarang ada Mbak Sri Widianti, fasilitator Rumah BUMN Kelungkung. Apa kabar Mbak Sri, sehat? Hai Mas Bima, kabarnya sehat. Mas Bima gimana kabarnya? Sehat, sehat dan alhamdulillah hari ini di Jakarta cerah gitu ya. Jadi semoga nanti tidak ada gangguan jaringan apapun gitu kan kalau cerah. Di Bali, di Kelungkung juga cerah hari ini. Sangat cerah, Mas. Sangat cerah. Oke, kalau gitu izin saya buka terlebih dahulu. Selamat datang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang di Instagram Live Rumah BUMN Pertamina. Ini merupakan salah satu edukasi untuk UMKM di Rumah BUMN Pertamina melalui digital platform. Dan kali ini kita bersama narasumber yang pastinya keren gitu ya, yang akan berbagi inspirasi ataupun berbagi apa ya istilahnya ya, hal-hal apa saja yang kemudian bisa dimanfaatkan ataupun program yang bisa dimanfaatkan sama UMKM khususnya di wilayah Kelungkung, tentunya bersama fasilitator Rumah BUMN Kelungkung Bali ada Ibu Sri Widianti. Saya panggilnya Mbak Sri aja gitu ya siang hari ini, biar karena juga masih muda dan sangat bersemangat ternyata. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya untuk Mbak Sri ataupun untuk rumah BUMN lain yang hari ini bergabung. Mungkin boleh komen di kolom komentar dari mana saja gitu ya. Silahkan, karena biasanya ada yang nih kan Banjarmasin juga sudah join, ada Kepulauan Meranti juga sudah join, dan Kelungkung sendiri pastinya hari ini bersama Mbak Sri. Nah untuk itu silahkan untuk teman-teman Bogor tuh ada Bogor juga, silahkan komen di kolom komentar gitu ya. Baik, dan tentunya terima kasih pengelola dari berbagai daerah di Indonesia yang hari ini bergabung juga ngobrol barengan kita, karena nanti juga bisa tanya langsung gitu ya. Manfaatkan kolom komentar ataupun fitur Q&A untuk bertanya di program kita hari ini gitu ya. Dan salam kenal, saya Bima Rizky yang akan memandu acara Instagram Live siang hari ini sampai nanti jam 3 sore gitu. Yang spesial hari ini akan ada hadiah buat teman-teman gitu ya. Selain nanti ada 2 penyanyi terbaik yang nanti mungkin akan kita pilih berdua gitu ya. Mbak Sri nanti diinget-inget aja kira-kira pertanyaan mana nih yang paling terngiang gitu ya. Nanti diinget-inget, terus kemudian juga nanti akan ada 2 hadiah juga untuk followers baru Rumah BUMN Pertamina, dan itu masing-masing Rp100.000 untuk saldo link aja. Yes, seperti yang sudah teman-teman lihat, hari ini kita sudah kedatangan narasumber fasilitator Rumah BUMN Kelungkung, Mbak Sri Widianti, yang kita tentunya sudah tahu gitu ya. Kemarin juga sudah sempat di-spill sedikit apa istilahnya, kiprahnya dalam dunia pengembangan UMKM gitu. Karena memang Kelungkung salah satu rumah BUMN yang kemudian mampu membawa UMKM naik kelas dengan berbagai program pembinaan dan juga pemasaran, dan bukan hanya berdampak pada manajemen si UMKM sendiri, tetapi juga pada sales ataupun penjualan produk UMKM. Nah, seperti apa? Kita nanti bakalan tanya-tanya langsung gitu. Baik, kalau gitu Mbak Sri, pertama selamat datang terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Hari Minggu biasanya off gitu ya di rumah BUMN, tapi hari ini rela untuk karena pengen berbagi bersama teman-teman hari ini gitu kan. Tentunya semangatnya juga luar biasa gitu. Mungkin boleh diceritakan singkat, dikenakan singkat tentang Mbak Sri sendiri ataupun juga tentang rumah BUMN Kelungkung. Silahkan Mbak. Oke, selamat siang Mas Bima. Terima kasih banyak ya atas undangannya. Walaupun hari Minggu kita sama-sama semangat nih untuk menyapa Bapak Ibu UMKM yang tercinta tentunya.
Oke, selamat siang Bapak Ibu UMKM. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram Rumah BUMN Pertamina dan Rumah BUMN Kelungkung. Perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Sri Widianti. Saya di sini sebagai fasilitator dari Rumah BUMN yang ada di Kelungkung. Baik, nah Mbak, kalau rumah BUMN Kelungkung itu sendiri lokasinya ada di mana Mbak? Kalau lokasinya ada di Jalan WR Supratman nomor 7 Semarapura Tengah, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Nah itu dia. Kalau misalkan Bapak Ibu pemilik owner bisnis UMKM gitu ya yang kemudian pengen bergabung dengan Rumah BUMN Kelungkung, mungkin pertama bisa langsung datang offline gitu ya ke lokasi tersebut, atau kan nanti juga bisa diklik di atas gitu kan. Ini kan ketika nanti diklik akan ada Instagram akunnya Rumah BUMN Kelungkung, nanti bisa tanya-tanya di situ gitu. Nah, sekali lagi silahkan nanti untuk tanyakan lebih langsung. Baik, jadi kalau misalkan di Rumah BUMN Kelungkung itu sendiri, kalau UMKM-nya nih, kalau kita ngomong tentang UMKM-nya, mitra binaannya itu kebanyakan dari daerah mana, ataupun ternyata juga yang dari luar Kelungkung pun juga ada, atau seperti apa? Ada. Jadi kalau memang posisi kita ada di Kelungkung. Jadi kebanyakan mayoritas yang gabung itu adalah yang ada di Kabupaten Kelungkung. Cuman kita nggak menutup juga Mas Bima untuk tidak membuka untuk teman-teman UMKM yang ada di luar Kabupaten Kelungkung, karena peminat dari teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Kelungkung itu minatnya tuh sangat banyak sekali untuk bisa bergabung di Rumah BUMN. Ya tentunya khususnya ada di Kelungkung. Gitu. Kurang lebih ada berapa Jadi, mitra binaan yang hari ini sampai hari ini terdata? sampai dengan hari ini yang terdata di kami itu ada 206 UMKM total. Dan itu juga pasti terbagi menjadi berbagai klasifikasi ya, ada yang udah mengikuti program naik kelas apa segala macam, ataupun ada yang juga yang baru daftar gitu. Justru Bapak Ibu business owner jangan minder gitu ya Mbak. Aku kan baru mulai bisnis, masa udah mau gabung Rumah BUMN. Nah justru itu waktu yang tepat mungkin untuk memulai bersama. Itu dia. Baik, oke. Nah kalau ngomongin tentang Rumah BUMN Kelungkung, Mbak Sri, fasilitas apa aja yang kemudian bisa dimanfaatkan sama UMKM? Oke, Mas Bima, sebelum masuk ke sana, izin saya memperkenalkan dulu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu juga yang baru tahu apa itu Rumah BUMN. Gitu. Jadi, boleh. Apa itu Rumah BUMN? Jadi, Rumah BUMN ini merupakan wadah kolaborasi BUMN untuk membangun digital ekonomi sistem ya melalui pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dan kapabilitas UMKM itu sendiri. Dan Rumah BUMN juga akan diperankan sebagai pusat data dan informasi dan sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UMKM. Ya, selain itu Rumah BUMN juga mempunyai 5 peran penting. Yang pertama itu sebagai pengembangan UMKM. Di pengembangan UMKM itu kita fokusnya kepada 4 go. Yang pertama itu ada go modern, go digital, go online, dan go global. Dan yang kedua, sebagai basecamp milenial, Rumah BUMN juga berperan untuk mengelola, membimbing, dan mendidik para milenial untuk menjadi entrepreneur. Dan yang ketiga, co-working space. Rumah BUMN juga memiliki peran sebagai tempat berkumpulnya para pelaku komunitas UMKM dan milenial untuk sharing, untuk melakukan aktivitasnya tentunya. Dan yang keempat, sebagai informasi tanggap bencana. Ya, jadi kami juga sebagai media informasi untuk yang kalau terjadi bencana alam kepada Satgas Bencana dan gitu. Dan yang kelima, sebagai program kemitraan dan PUMK. Itu 5 peran dari Rumah BUMN. Oke, artinya memang secara dari kementerian peran yang apa istilahnya nomenklatur ada 5 pokok peran yang kemudian ini
mungkin diaktifikasi ataupun diturunkan kepada rumah BUMN masing-masing begitu ya. Ya, Nah, artinya betul. juga seperti Basecamp Milenial, ada juga Coworking Space, etalase produk UMKM, Satgas Bencana ataupun informasi tanggap bencana dan juga pengembangan UMKM ini sendiri pun programnya pasti akan masing-masing sesuai dengan daerah ataupun sesuai dengan letak geografis dan juga apa namanya ya, portofolio masing-masing UMKM-nya sendiri. Nah, kita juga jadi pengen tahu nih, kemudian aplikasinya di Kelungkung menjadi seperti apa, Mbak? Mohon Ya, maaf, aktivitas atau mohon fasilitas, maaf Mas Bima? fasilitas. Oke. Ya, jadi kalau untuk aktivitas kita di sini tentunya dengan fasilitas yang ada di rumah BUMN Kelungkung terutama itu tadi kan sudah saya sebutkan fasilitasnya itu ada Basecamp Milenial, tentunya itu ada aktivitas juga. Ya untuk berkumpulnya dan sharing-sharing para milenial juga kita sediakan ruangan yang memang khusus dia ada ruangan untuk dia berkumpul dengan komunitasnya. Terus ada co-working space juga yang di sini kita manfaatkan sebagai aktivitas untuk melakukan pelatihan dan pembinaan UMKM. Dan yang ketiga, aktivitas itu kita ada untuk membantu pemasaran produk UMKM juga. Jadi di sini kan kita sediakan fasilitas seperti display produk untuk teman-teman UMKM yang mau nitip produknya di rumah BUMN. Tentunya ini bukan hanya kita pajang aja, tapi kita bantu promosikan. Oke, jadi bisa teman-teman yang mungkin cari oleh-oleh segala macam juga bisa beli di situ ya. Betul. Oke. Nah, ternyata juga lengkap gitu ya. Artinya bukan hanya proses pembinaan, tetapi juga ada proses transaksi ataupun penjualan dan juga promosi produk itu sendiri dari rumah BUMN Kelungkung gitu. Nah, kemudian pasti teman-teman juga penasaran. Itu kemudian kalau misalkan kita gabung dengan rumah BUMN Kelungkung, program apa aja sih yang kemudian bisa kita ikuti sehingga bisa meningkatkan kapabilitas dan juga kemampuan UMKM untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Untuk terkait dengan program di rumah BUMN Kelungkung ada apa aja, Mbak Sri? Monggo silakan. Oke, kalau untuk program kita ada program pelatihan setiap bulan dan pembinaan tentunya. Terus juga kita ada program pameran ya, bukan hanya di lokal, nasional juga sampai internasional juga ada. Kayak gitu. Terus kita juga sempat melakukan pembinaan UMKM yang kita fokuskan kepada program itu inkubasi. Jadi kita buat program inkubasi itu yang programnya itu kita buat bertahap dan berkelanjutan itu udah berjalan sebenarnya di bulan Juni kemarin, Mei Juni di tahun 2022 itu udah berjalan. Dan itu kegiatannya kita lakukan selama 1 bulan. Ya, di mana di program inkubasi ini kita memang cari UMKM yang baru mulai usaha minimal sudah berjalan 6 bulan gitu. Jadi memang mereka baru mau untuk berkembang lagi kayak gitu. Ya tentunya kita seleksi dulu pesertanya gitu. Dan kita juga ada program untuk Rumah BUMN juga ada program Ghost to Desa. Jadi kita menggandeng ya duta digital yang ada di desa, terutama yang ada di Kelungkung, itu kita kolaborasi. Sebelumnya kemarin juga sebelum kita mengadakan kelas inkubasi, kita juga survei dulu ke desa-desa. Jadi di sana apakah ada UMKM potensial yang bisa kita ajak untuk bergabung di kelas inkubasi. Dan tentunya program yang lainnya juga program aktif kita mempromosikan produk UMKM kepada rekan-rekanan yang menjalin kerjasama dengan rumah BUMN. Ya ada rekanan mart, ada stakeholder yang memang dia menyediakan pojok-pojok untuk display produk UMKM. Dan tentunya dipasarkan juga oleh mereka. Gitu. Oke, menarik. Tadi barusan salah satu programnya adalah tadi memang ada pengembangan, inkubasi dan lain sebagainya. Tapi salah satu yang kemudian mungkin ya ketika mungkin saya bergabung sebagai mitra binaan di rumah BUMN Kelungkung adalah, wah di sini ada tadi namanya mart rekanan ya Mbak ya? Iya, Nah, betul. itu apa Mbak? Ya, jadi kita memang ada kerjasama dengan rekanan mart, salah satu rekanan mart yang ada di luar Kabupaten Kelungkung. Ya, itu ada di Kabupaten Karangasem, Pak. Jadi ya di luar Kabupaten Kelungkung yang memang potensi marketnya di sana itu adalah wisatawan.
Baik. wisatawan mancanegara di sana. Jadi sebelum kita memasukkan produk UMKM kita ke rekanan MAT yang kerjasama dengan kita, tentunya kita sudah melakukan survei dan riset pasar dulu. Apa produk yang cocok untuk kita taruh di sana gitu, dan bisa tepat pada sasarannya. Dan ini sudah berjalan, dan UMKM juga sudah ada beberapa yang sudah merestock lagi produknya karena habis kemarin terjual. Wow, biasanya produk apa Mbak yang kemudian masuk dalam rekanan MAT? Ya, kalau yang di rekanan MAT kita yang udah berjalan itu ada produk kopi, ada madu, terus ada yang namanya minuman fermentasi dari buah. Oh, oke. Ya. Biasanya rekanan MAT ini kan kalau misalkan sekilas dengar dari namanya kan rekanan MAT gitu. Itu artinya kan mungkin bukan kemudian ya oke B2C, tapi kemudian dalam jumlah yang banyak gitu, karena kan konsepnya mungkin apa ya istilahnya ya, kerjasama dan lain sebagainya gitu. Nah biasanya target pasarnya ataupun orang-orang pihak-pihak yang kemudian ditawarkan produk tersebut oleh Rumah BUMN Kelungkung itu siapa? Oke, sebenarnya untuk market kita kan ada seperti yang saya bilang tadi, kita sesuaikan dengan marketnya gitu. Jadi kan sebelum kita memang menjalin kerjasama di sana, kita cari tahu dulu produk apa yang cocok kita masukkan ke sana. Nah, contohnya di rekanan med kita yang lagi satu itu kan lebih banyak dia ke camilan, ke makanan kayak gitu. Dengan harga berapa sih yang paling banyak dicari? Terus makanan apa sih yang paling sering dicari sama konsumen kayak gitu. Ya, jadi kita sesuaikan target marketnya, mulai target market dari lokal sampai dengan wisatawan kayak gitu. Ya, untuk target market kita yang wisatawan nih, contohnya yang di rekanan MAT itu kan memang MAT-nya itu ada di daerah wisata, dekat wisata. Gitu. Biasanya ya wisatawan mancanegara itu kan ada bule kayak gitu, dia tuh lebih suka apa untuk oleh-oleh gitu. Ya karena kan kalau ngomong soal Bali kan otomatis wisata menjadi industri yang menggiurkan untuk UMKM ya, Mbak Sri ya. Oke, mungkin ini juga kemudian berpengaruh pada ininya, mungkin apa namanya istilahnya, jenis-jenis produk, keberagaman produk yang ada di Rumah BUMN Kelungkung gitu, mengacu pada apakah mengacu pada oleh-oleh atau apa gitu. Mungkin boleh diceritakan kebanyakan produk-produk unggulan yang ada di situ apa aja Mbak sih? Kalau ditanya produk unggulan, sebenarnya di sini hampir semua sih sebagai menjadi unggulan produknya. Ya, cuman yang memang paling favorit selama ini ya dicari itu adalah kipas yang memang dia dilukis tangan dan handmade kayak gitu. Terus ada kipas lukis, ada tas yang memang dia dari bahan ramah lingkungan seperti goni dan dipadukan dengan kombinasi kain endek. Jadi kain endek juga sebagai salah satu produk favorit yang ada di Kelungkung. Ya, selain itu juga dikombinasikan dengan aromaterapi. Ya, jadi kami ada produk aromaterapi itu yang paling favorit juga, paling banyak yang nyari untuk aromaterapi. Terus kalau untuk foodnya kita ada coklat, ada madu, ada kopi, dan produk herbal. Oke. Ada contoh mungkin yang bisa dilihatkan yang ada di dekat Mbak Sri, mungkin yang bisa ditunjukkan sama teman-teman yang hari ini hadir. Oke, sebentar ya. Siap. Oke, jadi sekali lagi sambil nungguin Mbak Sri, mungkin tadi kan sudah menyiapkan program gitu ya. Nah, ini dia. Oke, jadi salah satu yang paling dicari itu adalah kipas. Seperti ini. Nah, ini paling favorit kalau dijadikan merchandise atau souvenir. Oke. Karena kalau misalkan kita mengacu pada jenis produk, misalkan Kria, let's say ya Mbak Sri ya. Artinya kan dari Rumah BUMN Kelungkung juga kemarin sempat dengar cerita juga, memang salah satu keunikannya adalah bisa memiliki meng-create pasar souvenir gitu ya untuk perusahaan-perusahaan gitu ya Mbak Sri ya. Ya, benar. Jadi salah satunya kita juga ini sebenarnya mulai dari ini ya.
dari ide di mana saya itu sempat dulu bingung juga nih dari pengalaman pribadi kayak gitu. Bingung kalau mau cari souvenir yang bagus dan bisa beragam itu gimana ya itu mulai dari itu sih kita mulainya kayak gitu. Terus punya ide dan melihat produk UMKM yang ada di Kabupaten Kelungkung ini khususnya itu bagus-bagus gitu. Jadi kalau kita kemas nih dan jadiin souvenir ini bakalan laku. Jadi salah satu contohnya ini kayak gini. Jadi kita kombinasikan dengan ada aromaterapi, ada kipas juga. Dan di bawahnya ini bisa ditaruh itu kain endek kayak gitu. Nah, untuk customnya, untuk boxnya juga kita ada. Kita ada UMKM yang buat box dan kita request biar masuk nih ciri khas yang ada di Kelungkung itu adalah kain endek. Jadi di boxnya itu kita taruh kain endek. Oke, artinya dari satu package produk ini ada beberapa UMKM yang di situ ya? Iya, betul. Jadi setiap kita masarin produk, nah kalau misalnya cuma satu nih, kan kasihan nih, kita ada binaannya banyak kayak gitu. Jadi masa cuma satu aja nih yang kita pasarin, gimana caranya biar semua kebagian kayak gitu. Jadi punyalah ide untuk kita gabungin. Contoh misalnya kemarin itu kami buat yang namanya ya, kita buat klasifikasinya kayak gitu, Mas Bima. Jadi contoh, misal kayak kemarin, paket hangout gitu. Kalau paket hangout tuh ada tas, mulai dari tas travelnya, tas hangoutnya, terus kalau biasanya hangout tuh biasanya bawa apa aja sih keperluannya kayak gitu. Contoh kayak hand sanitizer itu pasti ada. Terus kalau cewek-cewek biasanya parfum gitu ya. Dan aromaterapi gitu. Dan kalau panas tuh pasti pengen kipas-kipas, jadi ada kipasnya kayak gitu. Iya. Dan wah, menarik banget sih ini karena ya. Dan gimana Mas? Silakan dilanjutkan. Dan ada juga kita kalau misalnya untuk seminar kids itu pastinya kan di sana kita perlu yang ada misalnya notebook itu kita ada sediakan juga bindernya, contohnya kayak gini. Ini untuk binder books ya dari UMKM. Jadi ini tinggal diisi aja kayak gitu. Nah, terus bisa kita juga ada Lamy Art atau name tag yang biasa orang kalau pakai di seminar gitu kan peserta tuh pasti dapat ini kan apa namanya itu kayak ID card gitu. Iya, ID card. Gitu. Oke. Gitu sih Pak. Sorry Mas Ri, ini sepertinya agak gangguan ya sinyalnya ya. Mungkin ya, tapi udah aman lagi sih. Tadi sempat ada beberapa kali berarti tadi sudah aman sampai nanti. Ya, kalau di saya lancar aja Pak. Cuman di layarnya Pak Bima agak kurang. Agak macet-macet. Oke, baik. Tapi semoga aman deh ini dia seninya kalau kita ngobrol secara virtual ya. It's okay, tapi semoga pesannya tetap bisa tersampaikan dengan baik. Baik, Mbak Sri. Nah, itu tadi rekanan Mart ini menarik banget karena itu apa istilahnya ya, integrasi gitu sih. Jadi kayak UMKM Kuretet yang ada di rumah BUMN Kelungkung kemudian diberdayakan, kemudian didekatkan dengan pasar. Kemudian kalau misalkan ada data atau bayangan gitu, kira-kira udah berapa perusahaan, itu kan otomatis kebiasaannya perusahaan yang menggunakan ya Mbak ya, yang kemudian bekerja sama dengan rumah BUMN Kelungkung untuk hal tersebut, untuk souvenir cantik tadi. Kalau untuk rekanan kita sebenarnya berapa ya? Saya nggak pernah hitung lagi. Udah banyak. Banyak. Karena udah dari tahun lalu tuh juga banyak, ada hampir kita setiap bulan tuh hampir ada aja kayak gitu loh. Oke. Ini artinya kalau yang juga buat gimana Mbak? Ya silakan lanjut Pak. Artinya menarik juga gitu ya, daya tarik lebih untuk teman-teman UMKM karena ternyata nyata gitu, selain mengembangkan secara skill UMKM tapi juga penjualannya nyata kelihatan gitu loh. Jadi mungkin silakan buat teman-teman yang ada di Bali dan sekitarnya
yang pengen bergabung, punya produk unik gitu ya, untuk bergabung dengan Rumah BUMN Kelungkung, khususnya untuk wilayah Kelungkung dan sekitarnya ya. Ngajak aja Mbak untuk teman-teman gitu. Oke, tadi Mbak Sri ada hal yang pengen disampaikan lagi sepertinya, silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang belum menjadi mitra binaan Rumah BUMN, kalau mau tahu lebih banyak tentang Rumah BUMN, apa sih manfaat saya bergabung menjadi binaan Rumah BUMN Kelungkung? Banyak sekali sebenarnya Bapak Nah, Ibu yang bisa itu dia. Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Nah, Jadi Bapak Ibu bisa juga nih tanya-tanya kepada mitra binaan kita yang sudah bergabung di Rumah BUMN Kelungkung. Jadi mereka akan memberikan testimoni yang nyata kepada Bapak Ibu. Ya, namun saya sampaikan itu dia. juga poinnya apa sih keuntungan menjadi mitra binaan di Rumah BUMN Kelungkung? Yang tentunya yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas pelatihan dan pengembangan UMKM setiap bulan. Dan yang kedua, ya selain fasilitas pendampingan, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas pendampingan legalitas. Ya, pengurusan izin dasar seperti NIB, SPPRT, halal, dan lain sebagainya. Ya, fasilitas pameran nasional, lokal maupun internasional. Dan yang ketiga, Bapak Ibu juga mendapatkan fasilitas bertemu dengan fasilitas bisnis bertemu dengan pembeli. Ya, jadi fasilitas yang selanjutnya itu adalah fasilitas tempat pemajangan produk. Ya. Dan yang selanjutnya ini ada fasilitas pemasaran produk di rekanan yang sudah bekerja sama dengan Rumah BUMN. Bukan hanya rekanan mart aja, jadi kita juga ada kerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Kelungkung, dan ada juga dia menyediakan khusus pemajangan produk untuk UMKM. Kayak gitu. Selain itu kita juga aktif untuk menawarkan produknya Bapak Ibu kepada mitra event organizer yang sudah bekerja sama dengan kita, ya. Terus ada fasilitas meeting point juga. Selain itu ada co-working space dan coffee shop juga. Tentunya kalau Bapak Ibu nongkrong di sini itu gratis, kalau belanja itu bayar. Tapi poin plusnya itu kita kasih free wifi. Iya benar. Gitu. Terus dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Kalau mau tahu lebih lanjut mengenai Rumah BUMN Kelungkung, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi office kami yang beralamat di Jalan WR Supratman nomor 7 Semarapura Tengah, Kabupaten Kelungkung, Bali. Oke, lengkap sudah diinformasikan gitu ya sama Mbak Asri kaitannya dengan kemudian apa saja keuntungan dari UMKM yang bisa dirasakan ketika bergabung menjadi mitra binaan Rumah BUMN Kelungkung gitu ya. Intinya mungkin poin yang menjadi benang merah adalah ketika kita bisa bersama-sama memanfaatkan fasilitas ataupun program-program dan juga apa ya kegiatan yang ada di Rumah BUMN Kelungkung, itu artinya kita berkembang bersama gitu ya. Karena pun di situ kita juga ketemu dengan UMKM lain sebagai community gitu kan, saling belajar dan nggak ada salahnya gitu ya, karena kan 200 juga lumayan banyak, pasti beragam banget dan ilmunya pasti banyak banget gitu ya. Dan itu silakan buat Bapak Ibu yang kemudian tertarik untuk kemudian bisa bergabung. Nah, salah satu keunikan lagi dari BUMN Kelungkung setelah tadi kita ngomongin soal programnya, fasilitasnya, kemudian juga ada rekanan mart ataupun ada apa namanya istilahnya ya, pengadaan souvenir dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas membedakan dengan rumah BUMN lain gitu ya. Di Rumah BUMN Kelungkung ini sendiri juga menjadi lokasi untuk apa namanya ya, PLTS. Di situ ada pembangkit listrik tenaga surya sebagai program desa energi berdikari Pertamina yang sampai Desember 2023 kemarin sudah ada 77 lokasi gitu. Nah, salah satunya itu lokasinya ada di Rumah BUMN Kelungkung. Kalau nggak salah ada di bagian depan ya Mbak ya. Nanti kita akan bersama-sama melihat seperti apa itu. Nah, pas di virtual tour-nya. Nah, tapi mungkin boleh diceritakan kali Mbak ya untuk PLTS dari program Desa Energi Berdikari Pertamina ini sendiri, artinya kan memberikan manfaat untuk membantu energi listrik yang ada di Rumah BUMN ataupun aktivitas dari UMKM yang ada di Rumah BUMN Kelungkung. Nah, apa Mbak dampak positif yang kemudian dirasakan ataupun bisa digunakan oleh Rumah BUMN ataupun oleh mitra binaan? Jadi untuk dampak positif tentunya itu kita bisa menghemat
ya, menghemat daya kayak gitu, karena kita memang memanfaatkan dari yang sudah alami gitu. Jadi memang dari alamnya itu matahari kayak gitu. Jadi memang setelah kami menggunakan PLTS ya, khususnya di Rumah BUMN Kelungkung, itu kita sudah menghemat sekitar 50 sampai dengan 60%. Baik, baik, baik. Hematan. Itu sangat signifikan ya, sehingga apa istilahnya ya, UMKM yang berkegiatan di situ pun juga bisa menggunakan daya yang sama, maksudnya bisa memanfaatkan itu juga gitu, karena kan di situ pasti aktivitas UMKM-nya juga setiap harinya juga jalan terus gitu ya Mbak ya. Oke, itu menarik, nanti untuk kita cek bareng-bareng seperti apa sih untuk PLTS dan lain-lain sebagainya gitu. Ya. Oke, sebelum nanti bukan kita ajak ya, saya minta Mbak Sri untuk mengajak kita semua virtual tour fasilitas apa aja yang ada di Rumah BUMN Kelungkung, karena tadi juga infonya ada coffee shop, ada segala macam yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Kita ke Q&A terlebih dahulu karena ternyata banyak banget nih pertanyaan yang penasaran sama Rumah BUMN Kelungkung hari ini, Mbak Sri. Setidaknya ada 12 di Q&A ataupun di kolom komentar juga ada banyak banget. Kita coba buka yang ada di kolom Q&A terlebih dahulu. Ada dari Den Bagus _Bagus Iwan. Ada beberapa pertanyaan gitu ya, tapi beberapa sudah dijawab seperti pelatihannya apa. Oh, belum, pelatihannya apa saja belum, program ke depan. Oke. Ada 2 pertanyaan dari Pak Den _Bagus Iwan kaitannya dengan program-program ke depan di tahun 2024 untuk kemajuan anggotanya seperti apa, dan juga pelatihannya apa saja. Mungkin itu dulu kali, Mbak Sri. Mungkin program untuk UMKM 2024 dan juga pelatihannya apa saja sekaligus bisa dijawab. Oke. Jadi untuk di tahun 2024 ini kita memang akan terus berlanjut Pak untuk memberikan pelatihan kepada UMKM. Tentunya yang ada di Rumah BUMN Kelungkung. Tentunya sebelum kita mengeluarkan program-program kita biasanya terlebih dahulu mengadakan survei terlebih dahulu, Mas Bima, kepada teman-teman UMKM. Itu biasanya surveinya kita lakukan melalui grup yang sudah ada kayak gitu. Jadi kita tanya dulu apa kebutuhan dari teman-teman UMKM. Contoh, banyak teman-teman UMKM yang dia butuh untuk dibimbing membuat company profile, terus untuk menentukan Google bisnisnya ya agar mudah dicari kayak gitu. Terus ada juga yang butuh legalitas ya seperti itu. Nanti itu kita akan kumpulkan ya permintaan masukan dari teman-teman UMKM. Tentunya pelatihan yang akan kita jalankan itu memang sesuai dengan kebutuhan UMKM gitu. Jadi untuk pelatihan yang terdekat ini di Januari kita akan adakan pelatihan dan kolaborasi dengan Duta Digital Desa itu untuk membina UMKM yang kemarin itu kita sudah turun sebenarnya ke desa-desa, kolaborasi dengan Duta Digital Desa ya, Desa Cerdas yang ada di Kabupaten Kelungkung. Ya, jadi UMKM yang ada di desa itu nanti kita undang untuk kita ajak pelatihan di Rumah BUMN, dan mereka juga ingin bergabung menjadi mitra binaan di Rumah BUMN seperti itu. Dan nanti materinya tentunya bagaimana sih untuk mereka itu bisa membuat produknya lebih bagus kayak gitu, dan untuk marketnya itu bagaimana. Itu nanti akan ada sharing juga dari 2 narasumber. Tentunya itu narasumbernya berasal dari UMKM binaannya kita yang sudah berhasil, dan mereka akan sharing pengalamannya kepada teman-teman UMKM ini. Oke. Sudah di-spill ya untuk kegiatan terdekat di bulan Januari ya. Jadi itu menarik. Jadi silahkan yang belum daftar biar bisa ikutan kegiatannya gitu. Tapi ini ada lagi pertanyaan dari Pak Den Bagus juga menarik nih untuk dijelaskan sama Mbak Asri kaitannya dengan keanggotaan di Rumah BUMN Kelungkung. Untuk Rumah BUMN apakah ada iuran untuk anggotanya?
Dan apakah ada pinjaman rendah bunga modal? Nah itu mungkin yang pertama kali dulu kali. Gratis atau ada iuran atau seperti apa? Mbak Sri silahkan Mbak. Gratis. Nah Gratis, Pak. itu dia. Gratis. Gratis, nggak ada pungutan ya. Ya. Kecuali kalau belanja produk lain baru tuh ada pungutan sesuai dengan Nah, bosnya. Aduh gitu. Nah kalau ada pinjaman rendah bunga modal ini mungkin program khusus kali ya, tidak iya. kemudian atau seperti apa Mbak? Ya. Mungkin nanti untuk mengenai informasi permodalan bisa langsung tanya, bisa kita langsung gini ya Pak ya, apa namanya chit-chatan langsung ya, kayak gitu. Jadi Oke. Oke karena memang mungkin ini dari Pertamina memang ada program ini untuk program apa namanya permodalan, iya permodalan untuk betul baik. UMKM. Iya benar karena Nanti untuk lebih masuk dalam lingkup detailnya itu bisa kita diskuskan langsung melalui mungkin. Oke, karena itu juga memang masuk dalam ranah program TJSL ya. Kalau di Kementerian BUMN ada salah satunya adalah PUMK gitu ya, pembiayaan atau permodalan untuk UMKM. Tapi memang itu masuk dalam program khusus dan memang perlu proses kurasi ataupun UMKM yang memenuhi syarat dan ketentuan dan lain sebagainya. Itu nanti setelah bergabung mungkin baru bisa discuss lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Oke, terima kasih Mbak Sri untuk dijawab. Dan kita akan, kita coba satu pertanyaan atau satu atau dua pertanyaan lagi ya. Ini menarik juga salah satu pertanyaannya. Kalau tadi dari Pak Den Bagus underscore Iwan, sekarang kita ke Ibu Elfitri 0711 ya. Ini bagaimana cara RB Klungkung dalam menjaga kualitas dan mutu produk sebuah UMKM agar dapat mencapai target ekspor ataupun mungkin target yang lain. Mungkin kita poinnya lebih ke menjaga kualitas dan mutu produk UMKM Mitra Binaan terlebih dahulu kali ya, Pak Sri ya. Tapi kalau misalkan memang ada program ekspor atau apa, silahkan Mbak. Oke, jadi kalau untuk itu tentunya ada kita tegaskan dulu kepada UMKM-nya apakah produk ini continue atau tidak, gitu. Ya karena kan kita kalau sudah memasarkan produk teman-teman UMKM, apalagi ke rekanannya kita itu perlunya ada continue dan kesanggupan mereka untuk mendapat. Kalau misalnya mendapatkan order banyak itu mereka sanggup mengerjakannya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Ya, jadi tentunya kalau untuk masuk untuk menjaga kualitas gitu ya, kualitas UMK produknya ya tentu kita mulai dari kemasannya kita perhatikan ya, dari packaging, karena kan kalau udah masuk ke toko retail itu ada standarnya yang memang standar kemasannya itu sudah memenuhi standar ya. Contohnya kayak makanan minimal sudah ada izin edarnya gitu. Dan kemasannya juga bukan menggunakan kemasan plastik yang pada umumnya kita sering jumpai di pasaran gitulah. Gitu. Jadi minimal sudah kemasannya itu sudah pakai standing pouch gitu, terus sudah ada labelnya kayak gitu dan ada brandnya. Oke, jadi memang mungkin tuh yang namanya di daerah ya, Mbak Sri, yang mungkin juga pernah saya rasakan gitu kan ketika mendampingi UMKM itu tuh ternyata permasalahannya juga bukan hal, bisa jadi buat yang sudah biasa di manufacture ataupun yang biasa produksi besar, itu adalah bukan permasalahan yang ribet, tapi hal-hal kecil pun memang mereka juga menjadi problem seperti ketersediaan stok segala macam itu tuh kan. Kemudian misalkan dari rumah BUMN sendiri sudah memasarkan sedemikian rupa, tapi ternyata biasanya ada beberapa, ya mungkin ini tidak semua, tapi mungkin beberapa UMKM yang pernah melakukan itu, ternyata mereka kewalahan untuk produksi. Ya, belum siap kadang-kadang. Iya, dapat lucu lagi kadang-kadang dapat penjualan banyak, uangnya bukan dibeliin bahan baku lagi tapi buat beli motor apa segala macam. Mungkin itu termasuk salah satu hal unik ya, termasuk mungkin salah satu bisa menjawab pertanyaan Bapak Rahmat underscore LRD gitu tentang suka duka selama mendampingi UMKM untuk tetap eksis, apa saja Mbak yang paling berkesan. Mungkin kalau saya sih itu mungkin ya. Kalau Mbak Sri apa Mbak? Mungkin Mbak ada. Oke, kalau yang paling berkesan kadang gini, kita sudah dampingi nih UMKM ketika
kita aja untuk Bu ini, nah contoh nih misalnya ketika produknya kita udah bantu pasarin nih, terus ketika ada permintaan banyak menyerah karena nggak sanggup. Contoh misal pengalaman si Pak Bima sebelumnya itu saya udah bantu pasarin terus dapat orderan, cuman orderannya itu memang dapat waktunya 3 hari gitu, sedangkan ya UMKM belum siap kayak gitu, jadinya kan nggak enak juga nih sama bayarnya, padahal udah kita tawarin loh produknya ini gitu, ternyata UKM-nya belum siap ya karena ada suatu kendala dan lain hal kayak gitu, mungkin dari kemampuan produksinya itu belum memenuhi kayak gitu, belum sanggup ya karena memang mengerjakannya itu baru sendirian gitu dan butuh waktu lebih lama. Bisa sebenarnya memenuhi, cuman minta waktu diperpanjang lagi. Contoh misalnya 2 minggu kayak gitu. Nah, cuman kan bayar nggak mau nih gitu nunggu. Saya butuhnya 3 hari, ya udah 3 hari harus jadi kayak gitu. Iya, tantangannya luar biasa sih Mbak ya kalau misalkan ngomongin soal UMKM ataupun dengan itu, karena kan yang namanya UMKM kan pasti dengan satu minim modal ataupun tenaganya juga yang ada di rumah juga tidak banyak, itu kan kita sangat maklum dengan hal tersebut, tetapi pasar ataupun orang yang pesan tidak bisa memaklumi hal itu. Nah, menggabungkan dua gap ini lumayan effort ya, mungkin ya di situ dia tuh yang perlu dilakukan teman-teman pengelola ataupun fasilitator yang ingin membawa UMKM ini naik kelas sedemikian rupa. Ternyata sepenting itu ya, manajemen produksi dan supply chain yang perlu diterapkan di UMKM ini tidak semuanya bisa mengenal dengan baik, ternyata seperti itu. Nah, oke. Izin Mbak Sri, mungkin kita bisa melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah BUMN Klungkung gitu ya, sambil nanti kita akan baca lagi Q&A yang ada di kolom komentar ataupun yang ada di fitur Q&A. Kita sambil melihat-lihat terlebih dahulu seperti apa sih Rumah BUMN Klungkung yang kemudian bisa kita manfaatkan bersama-sama gitu ya. Tapi juga saya tidak lupa mengingatkan buat teman-teman untuk follow Rumah BUMN Pertamina dan juga Rumah BUMN Klungkung gitu ya. Nanti kalau untuk yang followers baru Rumah BUMN Pertamina yang beruntung akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang, dan juga penanya terbaik nanti akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Link aja untuk 2 orang. Nah, mangga Mbak Sri kalau misalkan kita mau diajak keliling virtual tour ceritanya. Iya. Mas Bima, ini kebetulan muncul di layar saya, pas banget. Boleh nggak saya jawab lagi satu untuk Bapak boleh, Rahmat? Silakan. Pertanyaan dengan dari siapa ini? Bapak Rahmat. Ya, cara bergabung menjadi mitra binaan Rumah BUMN Klungkung, syarat dan kriterianya. Caranya bergabung sangat gampang sekali, Bapak Rahmat, itu bisa follow Instagram kami @rumahbumnklungkung yang di link bio Instagram kami @rumahbumnklungkung ada link tree. Nanti Bapak silakan klik link tree-nya di sana. Itu sudah lengkap, ada informasi mengenai Rumah BUMN, cara pendaftarannya. Jadi tinggal klik aja mengisi formulir. Ya, setelah itu kalau Bapak sudah daftar, jangan lupa konfirmasi kembali. Terus kami akan cek, nanti admin kami akan cek dan menghubungi Bapak kembali. Gitu. Kalau untuk syaratnya, syarat yang penting Bapak ada usaha. Ada usaha dan memang usaha itu dikelola sendiri ya, bukan reseller atau yang itu produknya Bapak punya sendiri dan memang Bapak produksi sendiri gitu. Oke. Setidaknya punya produk gitu ya Mbak, karena kalau misalkan yang akan dibahas, yang akan dikembangkan kan produknya gitu ya, bukan yang lain gitu. Oke, terima kasih Mbak Sri. Sebenarnya tadi pertanyaan kita simpan terakhir, tapi oke. Sudah dijawab, silahkan dicek untuk di link bio-nya di Rumah BUMN Klungkung, silahkan diklik, diisi untuk formulir pendaftarannya, kemudian nanti Bapak Ibu akan di follow up oleh fasilitator ataupun pengelola dari Rumah BUMN Klungkung, yang kemudian nanti apakah harus ada sampel produk atau apa? Tidak perlu? Sampel? Mohon maaf, tadi terputus. Iya, apakah ketika sudah mendaftar, terus kemudian nanti ingin bergabung, apakah nanti perlu menitipkan sampel produk di Rumah BUMN atau seperti apa? Boleh. Kalau nanti kita dari admin itu akan konfirmasi ke Bapak kalau sudah selesai ya kita administrasinya untuk registrasinya terutama, itu Bapak akan dijoinkan di grup dulu, nanti
Kalau sudah join di grup, boleh langsung datang ke Rumah BUMN Kelungkung dan boleh bawa sampelnya juga untuk kita lihat. Iya, itu dia. Untuk dianalisis kemungkinan apa yang perlu dikembangkan gitu. Oke, selanjutnya silahkan Mbak Sri, kalau mau kita pengen jalan-jalan, udah nggak sabar, pengen jalan-jalan virtual ya. Seperti apa kira-kira yang bisa kita mulai dari mana ini? Oke, Bapak Ibu udah siap ya kita ajak jalan-jalan ya? Ini Bali banget tour guide gitu ya. Oke, izin ya saya balik kamera dulu. Siap, Mangga. Terima Oke. kasih. Saya mulai dari depan dulu deh. Jadi ini adalah tampak office dari Rumah BUMN Kelungkung. Kita masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu langsung disegarkan matanya dengan produk-produk UMKM. Ya, ini ada kerajinan. Kerajinannya beragam. Ya. Beragam. Ini dari bahannya itu kain goni. Dan ada produk turunannya itu banyak sekali. Ada kerajinan kain goni juga. Tuh, ada dari apa namanya ini? Dari bambu. Alat-alatan. Terus ini ya kerajinan. Ada tas, ada kipas, lukis. Ada tas juga. Ini khusus untuk foodnya. Ya, ada produk herbal, ada coklat, ada madu, ada kopi juga, ada selai juga, ada madu, dan ada minuman fermentasi juga. Oke, lanjut. Di sini kita juga ada ruangan co-working space. Ya, jadi di sini teman-teman milenial atau komunitas bisa menggunakan ruangannya di sini ya untuk meeting point atau melakukan aktivitasnya, tapi tentunya dengan booking terlebih dahulu. Kayak gitu. Oke. Lanjut, di sini ada ruangan untuk pengembangan UMKM. Nah, di sini ada aktivitasnya kita untuk melakukan pelatihan. Oke, lanjut. Di sebelah sana juga ada display lagi. Jadi ruangan ini dikelilingi dengan display produk UMKM di sekelilingnya. Jadi kalau ada yang berkunjung itu bisa keliling langsung ngelihat produk-produk yang ada di sini. Ini khusus untuk aromaterapinya. Ya, ada spa, ada aromaterapi berbagai macam. Nah, kalau ini produknya udah tembus ke hotel-hotel bintang 5, Pak. Wow. Dan sudah ekspor juga. Terus ada kain, ya. Nah, ini lukisannya. Kalau lukisan tuh banyak. Dia tuh turunannya ada di tas, dompet, keben. Ya, kalau di Bali itu keben, ini namanya keben. Keben apa itu keben, Mbak? Keben biasanya kita pakai untuk sembahyang. Oh, oke. Oke. Ini juga ada craft, ya. Tuh. Terus ini juga dari kids juga ada. Gitu. Oke, ini ada bajunya juga. Nah, ini ada kulit juga. Ada kemasan juga, kita menyediakan kemasan packaging. Ini ada produknya. Kulit dikombinasikan dengan desain-desain khas Bali kayak gitu. Ya, lanjut di sini ada produk-produk lagi yang kain. Kain-kain tenun endak kelungkung. Endek ya. Oh, oke, itu adalah khas dari Kelungkung Ya. gitu ya, Mbak ya. Tenun endak. Oke, di sini ada halaman. Halamannya kita cukup luas di sini, Pak Bima. Oh, wow, keren. Ya, ini kita menuju ke arah PLTS ya, Pak Bima ya. Oh, oke. Ini adalah PLTS yang kemudian Ya, ini lumayan jauh saya jalannya karena memang seluas itu. Terima kasih loh, Mbak. Adalah seluas Pak itu Bima, ini ternyata ya. nanti saya dikasih ini ya, dikasih hadiah sunscreen ya, Pak ya. Ini perpanas-panasan nih sekarang nih. Oke, ini ya, ini PLTS-nya.
Oh, ini Yang dia ya PLTS-nya. ini kelihatan Oke. nggak? Jelas. Iya kelihatan Mbak. Wow. Keren. Jadi ini jadi semua daya listrik yang ada di rumah BUMN Kelungkung menggunakan sumber dari PLTS ini ya Mbak ya? Ya, betul. Jadi nggak khawatir mati lampu guys kalau gitu guys. Aman. Karena dia Aman. PLTS Oke. ini juga nyimpen dia. Kalau Iya, kelebihan dia menghasilkan itu kita bisa ekspor. iya. Seperti yang sudah tadi diinformasikan bahwa PLTS ini itu adalah program Pertamina, itu program Desa Energi Berdikari Pertamina yang sampai bulan Desember 2023 kemarin itu sudah ada 77 apa ini ya program ataupun 77 tempat yang ada di Indonesia gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sri kalau mau berteduh lagi. Lanjut lagi satu. Iya boleh. Ini Ada kita lagi juga ternyata. ada coffee shop. Wah ini Coffee nih. shop yang dikelola oleh 2 orang anak muda. Oh oke. Ya, kebetulan ini baru buka. Biasanya kalau sudah di atas jam 4 itu baru rame yang datang. Jadi Anak-anak muda semua yang nongkrong di sini. basecamp milenial ya, salah satu fungsi rumah BUMN ya. Ya, betul. Oke, coffee shop Oke, juga kita menarik kembali ya. lagi masuk ke rumah. Ya, selain itu kita juga mengadakan kolaborasi nih, Mas Bima. Dengan Dengan Pemda setempat juga kita hmm, berkolaborasi. Dan hmm, ini juga kita sudah dibuatin hmm. katalog dari Dinas Pariwisata di Kabupaten Oh, Kelungkung. oke, masuk dalam katalog produknya Dinas Pariwisata gitu ya maksudnya ya. Ya, betul. Oh, oke. Jadi listing listing sebaran informasi produknya itu nggak cuma di internal BUMN, rumah BUMN Kelungkung saja, tapi pun juga bekerja sama dengan dinas. Wah, menarik, menarik. Betul. Oke, baik. Oke, kalau misalkan mau duduk kembali, sepertinya berkeringat. Karena Bali biasanya lumayan panas ya. Terima kasih Mbak Sri. Oke, itu tadi yang sudah apa namanya apa nah istilahnya ya ditunjukkan sama Mbak Sri terkait dengan apa saja yang ada di rumah bebek Kelungkung. Jadi silakan deh buat teman-teman yang mau mampir gitu ya. Mungkin pun baru mau mulai usaha itu oke nggak apa-apa mampir aja ke rumah bebek Kelungkung kan juga ada basecamp milenial segala macam yang bisa dimanfaatkan gitu. Siapa tahu dari situ malah terinspirasi untuk bisa berkolaborasi ataupun bisa berusaha selanjutnya. Seru banget, keren banget dan mungkin kita akan apa ya? Balik lagi kali ya ke Q&A kali Mbak Sri ya. Sambil saya menyapa teman-teman gitu ya. Mungkin sambil Mbak Sri kalau mau minum dulu mangga silakan Mbak. Saya juga pengen menyapa teman-temannya ada di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Jangan lupa untuk follow Rumah BUMN Pertamina dan juga Rumah BUMN Kelungkung ya. Nanti yang sudah follow akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari followers terbaru gitu ya. Ada Rumah BUMN Dumai bergabung. Terima kasih banyak. Kemudian ada lagi rumah BUMN mana tadi ya Banjarmasin. Saya tadi juga lihat. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nih mantap dek sayang kamen songket khas Balimbo. Ini bahasa ini ya Bali ya. Oke. Boleh Bu, mampir ke rumah BUMN kalau mau cari kain endek kita rekomendasikan yang bagus. Oh itu dia. Endek ya bukan endek ya. Endek ternyata ya. Tenun endek. Endek. Mbak di rumah BUMN kantornya itu apa ada toko yang jual produk anggotanya? Iya ada showcase. Tadi sempat kita lihat ya ada Ya, showcase bisa showcase-nya dijual ada. Pak. Dan tadi sempat kita lihat ada krisnya juga artinya bisa transaksi di situ Pak. Silahkan. Ya. Gitu. Ada lagi dari Ibu Mira. Wah lengkap sekali fasilitas di rumah BUMN Kelungkung. Alhamdulillah lengkap listriknya ramah Terima lingkungan. kasih Bu. Cakep. Ya, Terima kasih. wah seru sekali mau mampir kalau lagi main ke Bali. Nah ini nih silakan. Silakan. Dari Ibu Elsa Elfitri juga keren asli lengkap banget iya sih. Pohonnya juga banyak rindang ya, parkirannya luas. Silakan. Kalau restoran zaman dulu kan promonya pasti gitu, parkirannya luas gitu kan. Oke. Ini Mbak pembangkit listrik tenaga surya itu untuk listrik daerah mana ya? Apa buat kantor saja? Nah ini mungkin boleh sambil dijelaskan Mbak apakah buat kantor ataupun untuk lingkungan sekitar juga ada yang menggunakan? Kalau yang kita pakai di sini memang kita untuk lingkungan rumah Lingkungan BUMN aja. BUMN karena memang Ya. apa namanya
cukup luas juga tadi ya rumah BUMN, jadi Ya, kebutuhan listriknya juga lumayan gitu, sehingga dengan ya menggunakan benar kan. seperti itu tadi bisa lebih ngirit gitu ya. Nah biasanya suka betah kalau pas ke sana. Oh, ini mungkin UMKM Mitra Binaan ya, Nelson underscore Bagus Ayu. Nah itu dia sudah ada testimoni langsung dari UMKM Mitra Binaan. Baik, kita sambil masuk lagi ke Q&A, Mbak Sri. Udah ada beberapa hal yang kemudian tanya gitu ya. Ini ada dari Kak Ashi Fajri. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang kemudian sudah dijawab di awal gitu ya. Apa keuntungan apabila bergabung dengan RB Kelungkung, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada beberapa hal gitu ya, ikutan programnya ataupun ikutan proses promosi pemasaran produknya pun juga bisa kayak gitu. Dengan catatan sudah lolos kurasi dan juga sudah dikembangkan produknya. Nah, ini untuk mungkin bisa dijelaskan kali Mbak ya. Ini dari Mbak Ashifa Fajri. Pertanyaannya adalah apakah semua strategi pemasaran dapat dilakukan untuk semua produk? Terus produk apa saja yang biasa dipasarkan di rumah BUMN? Nah ini mungkin kaitannya dengan pemasaran produk Mbak. Prosesnya aja kali ya, kita bicara secara umum saja gitu ya. Ketika rumah BUMN membuat sebuah program pemasaran, prosesnya itu seperti apa? Apakah kita kurasi terlebih dahulu, kemudian seperti apa, menyesuaikan kategori produk, atau seperti apa Mbak? Silahkan. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi sebelum kita memasarkan produk UMKM ya tentunya sebelum dipajang di sini kita juga sudah seleksi dulu ya Bapak Ibu untuk produknya. Kalau ada produk UMKM yang memang dia bagus, cuma dari kemasannya dia masih belum memenuhi standar, itu kita edukasi, kita dampingi seperti ini kemasannya. Nah, karena kan kita juga ada pendampingan kayak gitu. Kita arahkan kayak gitu. Dan untuk pemasarannya, caranya kita memasarkan produk UMKM, tentunya kita dari rumah BUMN, kita buatin katalog. Itu katalognya digital, jadi kita memang buatkan untuk teman-teman UMKM, jadi yang sudah dititip produknya di rumah BUMN, itu semuanya kita foto. Ya ada yang fotonya satu-satu dulu kayak gitu kita jelasin di katalognya, habis itu kita kombinasi contoh souvenirnya seperti ini, kalau souvenir hangout isinya ini, kalau souvenir untuk hadiah isinya ini, kalau souvenir untuk souvenir apa namanya corporate kayak gitu seperti ini kayak gitu. Jadi itu kita kombinasikan dan kita buatin katalog. Terus kalau sudah katalognya jadi, katalognya itu kita buatnya katalog digital gitu, dan pun itu kita buat sendiri, bukan pakai pihak ketiga gitu. Jadi katalognya kita desainnya itu pakai aplikasi Canva. Ya, itu kan ada yang versi free-nya itu Bapak Ibu. Jadi itu fitur-fiturnya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Itu banyak sekali ada fitur-fiturnya bisa dipilih. Jadi itu kita manfaatkan. Terus katalognya udah jadi, kita sebarkan kepada stakeholder atau yang sudah bekerja sama dengan kita. Itu kita promosi melalui digital kayak gitu. Oke, mungkin proses itu juga termasuk seperti pertanyaan dari Ibu AN underscore Damayanti ini gitu ya Mbak Sria, untuk proses pameran seleksinya seperti apa, mungkin juga bayangannya mirip seperti itu ya Mbak Sria. Ya, kalau untuk pameran ya tentunya kita pastikan dulu untuk kapasitas produk UMKM-nya, terus variasi produknya, dan ya terutama sih kapasitas produksi, apakah produksinya udah banyak, sudah memenuhi standar. Misal kalau untuk pameran itu kan kita harus bawa produknya minimal banyak lah Pak, kayak gitu. Ya, contoh kayak kemarin itu kan kita ada pameran Inakraf. Nah, tentunya produk yang dipersiapkan itu harus continue juga. Betul. Ya, ketika nanti di pameran itu kan tujuan dari kita mengikuti pameran bukan hanya sekedar untuk mendapatkan jualan, tetapi di sana itu adalah kesempatannya kita untuk bisa mempromosikan produk-produk yang kita jual. Karena di pameran itu pasti banyak calon buyer yang ke sana untuk melihat produk-produk UMKM. Gitu. Jadi teman-teman kemarin juga yang sudah ikut pameran di Inakraf, di Ikraf, ada banyak sekali ya fasilitas pameran yang diberikan dan disupport oleh Pertamina. Ya, itu teman-teman yang sudah ikut pameran itu
itu mendapatkan buyer juga dan tentunya mendapatkan repeat order kayak gitu. Misal di sana mereka udah melihat produknya dan mereka mau nih untuk request gitu misalnya custom produknya dengan jumlah tertentu. Nah, itu juga harus bisa kayak gitu. Jadi dari kapasitas produk itu diperhatikan dan kontinunya juga. Oke, ya. Kualitas juga, kualitas produknya. QC-nya harus ada gitu ya, kalau dikontrolnya Ya, harus ada. Iya sih, kalau misalkan saya datang ke Inacraft gitu ya, di Hall A biasanya langsung jembreng gitu, paling gede, paling panjang adalah rumah BUMN Pertamina. Yang artinya kan di situ bukan cuma jualan saat itu aja, tapi adalah side effect dari pameran tersebut, ada punya bayar yang rutin, ekspor dan lain sebagainya, sehingga memang benar-benar produk yang terpilih untuk bisa mengikuti gitu ya. ya, Dan ya salah satunya memang untuk UMKM bisa mengikuti apa namanya Inacraft bukan Inacraft ya, pameran yang skala nasional ataupun internasional gitu kan. Sebagai mitra Pertamina adalah yang melalui mengikuti atau terdaftar sebagai anggota rumah BUMN gitu. Salah satu adalah rumah BUMN Klungkung gitu ya. Mungkin salah satu jalannya adalah di situ. Jadi silakan, menarik banget gitu ya. Bukan hanya soal apa namanya istilahnya program-program yang dibuat sendiri, tetapi juga program-program yang kemudian sudah ada bekerja sama ataupun berkolaborasi mengikuti berbagai event dan juga pameran yang ada di Indonesia ataupun di internasional gitu. Oke, baik, kita next lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Sri ya. Dari Ibu Ashi Fajri, tidak sedikit banyak sudah terwakili karena pertanyaannya lumayan banyak, ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Terus kemudian dari Toko Det Hussein, rumah BUMN sudah memfasilitasi UMKM. Benefit apa saja yang didapatkan? Ini mungkin mirip dengan yang pertama tadi. Kita next saja. Terima kasih Toko Det Hussein. Terus kemudian adalah, wah ini nih, ini juga menarik nih, dari Bapak Rozi Kurniawan 29. Apa saja sih tantangan dan hambatan yang dihadapi rumah BUMN Klungkung untuk menjalankan program Mart Rekanan? Ini khusus ke program Mart Rekanan. oke. Kalau tantangannya itu pasti ada ya, namanya juga kita kerja di lapangan ya Pak Rizky ya, Betul. gitu. Jadi, Pak Bima, kok Pak Rizky jadinya? Ya, jadi tantangannya itu kita ada terutama di untuk menawarkan produknya kita. Bisa diterima apa enggak dengan rekanan yang mau kita ajak kerjasama. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan ada rekanan yang memang dia minta konsinyasi gitu. Cuman konsinyasinya dalam jangka waktu berapa lama kayak gitu. Nah, itu yang kita bisa negosiasikan kayak gitu. Contoh nih kalau teman-teman UMKM kayak gitu, kalau dia mungkin belum sanggup ya dengan konsinyasi yang mungkin jangka waktunya beberapa berapa bulan gitu misalnya, karena kan mereka tuh butuh muter modal kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya kita bisa negosiasikan kayak gitu. Jadi karena ini kan memang pelaku UMKM yang dia baru pemula kayak gitu, baru mulai. Jadi untuk modal juga dia nggak, UMKM tuh kadang nggak bisa, kalau sistemnya konsinyasi itu kan mereka istilahnya tuh kayak nanam modal dulu kayak gitu Pak. Nah, jadi untuk mereka bisa apa namanya merolling lagi untuk bisa apa sih namanya Retur. mereka bisa apa namanya bisa untuk buat lagi produknya, bukan hanya Oh, satu gitu aja. Jadi itu sih tantangannya di konsinyasi biasanya, tapi itu bisa kita negosiasikan ya. Kalau UMKM-nya sanggupnya berapa, kalau misalnya dia konsinyasi gitu, nggak banyak mungkin ya, berapa produk yang bisa mereka sanggup konsinyasiin dengan tetap mereka bisa produksi kayak gitu. oke. Baik. Jadi memang kerjasama yang ditawarkan sama mitra dalam artian adalah pihak ketiganya gitu macam-macam ya Mbak ya, bukan Iya, hanya beli putus saja, tapi juga kemungkinan ada konsinyasi, dan kadang-kadang UMKM iya, kalau naruh produk di tempat orang segala macam, mungkin mereka bisa jadi ada yang keberatan gitu kan, karena bisa harus muter kan uangnya atau apa segala macamnya gitu. Mungkin iya, gitu-gitu ya yang benar. perlu dipastiin. Itu by teknis mungkin sih ya tantangannya. Ya, kadang gini juga kalau teman-teman makanan itu kan nggak tahan lama dia. Mm-mm. Nah, kalau untuk makanan sih biasanya kita saranin untuk beli putus. Gitu.
Karena kalau Iya, misalnya konsinyasi, kadang kalau nggak laku itu kan dikembalikan lagi iya, kepada teman-teman iya. UMKM Ada gitu. retur gitu ya. Nah, Ya, itu dia yang bikin apa istilahnya anak zaman sekarang tuh amsyong gitu kalau kena retur kan artinya barangnya sudah tidak bisa digunakan kembali gitu. Nah, itu adalah ini sih tantangan rutinitas yang kemudian itu ya bukan berarti hambatan ya, tapi lebih ke tantangan bagaimana bisa dikerjasamakan lebih lanjut lagi gitu. Apakah nanti kemudian dengan strategi promosi yang lebih atau seperti apa itu pasti bisa di apa ada jalan keluarnya kayak gitu. Begitu ya, Bapak Pak Rozi Kurniawan 29 atas pertanyaan. Terima kasih banyak. Baik, sudah jam 3 ternyata nggak kerasa. Mbak Sri kita ngobrol udah 1 jam lebih ya. Ini waktunya kita buat memilih penanya terbaik deh. Kalau dari Mbak Sri, kira-kira tadi yang terngiang pertanyaan apa atau pertanyaan siapa? Silahkan. Yang tentang apa Mbak? Atau yang punya siapa Mbak? Satu aja dulu Mbak. oke. Tadi yang tentang manfaat bergabung di rumah BUMN tadi itu siapa ya? Oke, manfaat bergabung di rumah BUMN itu ada dari sebentar saya cek apa saja manfaat bergabung di rumah BUMN itu dari Pak Den Bagus kalau nggak salah ya. Iya. Mau tunjuk satu lagi Mak mungkin? Oke, kalau yang lagi satu itu mengenai yang nanya program. Program continue di 2024. Oke. Program continue di 2024 itu adalah dari pertanyaan Pak Den Bagus. Terus kemudian untuk yang satunya lagi tadi untuk yang apa manfaat bergabung menjadi anggota rumah itu ada beberapa yang bertanya. Itu ada yang tadi yang dibacakan itu adalah punya Ibu Ashifa Fajri. Jadi selamat untuk dua pemenang. Penanya terbaik yang dipilih sama Mbak Sri Widianti adalah satu Mbak Ashifa Fajri ya. Nanti silakan DM atau nanti saya akan DM Mbak Ashifa Fajri. Terus kemudian juga satu lagi adalah Bapak Den Bagus untuk program ke depan atau program selanjutnya 2024. Tapi mungkin boleh sambil di share mungkin kembali gitu ya. Ada rencana ataupun harapan selanjutnya dari Rumah BUMN Klungkung atau mungkin rencana lebih tepatnya ya. Untuk 2024 itu akan ada apa nih yang kemudian mungkin bisa lebih menarik oleh teman-teman UMKM yang mungkin pengen bergabung. Oke, harapannya tentunya kita bisa tetap continue untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada mitra binaan, dan kami berharap semakin banyak UMKM yang tertarik untuk bergabung di rumah BUMN. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama untuk saling mengedukasi, saling bekerja sama juga untuk bisa meningkatkan produknya, terutama di produk dan skill dari UMKM gitu. Jadi untuk programnya tentunya akan ada banyak juga ke program-program kejutan selanjutnya untuk teman-teman UMKM. Makanya kalau mau tahu bergabung dulu ke Rumah BUMN Klungkung dengan cara Oke, siap. isi Keren. link pendaftaran yang ada di Linktree, di link bio Instagram Rumah BUMN Klungkung. Iya, silakan diklik nanti kemudian diklik untuk link tree di bio rumah BUMN Kelunggungnya gitu ya. Sebenarnya ini mungkin satu lagi tapi mungkin saya bisa simpulkan dari jawaban Mbak Sri yang tadi sudah dijawab gitu ya. Dari Tera Tri Yusepi, apakah ada kriteria khusus untuk UMKM yang ingin bergabung mitra binaan Pertamina misalnya lama usaha atau izin usaha tersebut? Yang penting punya produk gitu ya. Terus kemudian untuk izin usaha justru nanti akan dibantu legalitasnya dari rumah BUMN Kelungkung begitu. Ya, Betul. setidaknya. Nah, itu dia Tapi salah punya satunya. ada produk dan memang berniat bergabung ke rumah BUMN itu untuk belajar dan bisa berkembang. Dan ingat, free, gratis. Oke, baik. Karena seluruh pertanyaan dan pertanyaan dari Q&A dari peserta pun juga sudah terwakili gitu ya. Sudah saya urutkan dari atas sampai bawah dan beberapanya sudah terwakili menjadi satu. Dan selamat untuk dua pemenang tadi yang akan mendapatkan masing-masing saldo 100.000 rupiah untuk link aja. Nanti akan di DM oleh admin dari Rumah BUMN Pertamina. Jadi
Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih banyak Mbak Sri Widianti untuk bersedia menjadi narasumber Instagram Live di sore hari ini. Kita tadi seru-seruan bareng melihat suasana bagaimana Rumah BUMN Kelungkung dan juga mengenal aktivitasnya gitu ya. Dan untuk seluruh peserta ataupun seluruh yang hadir hari ini, terima kasih banyak juga. Nantikan Instagram Live selanjutnya tentunya dengan UMKM inspiratif ataupun pengelola rumah BUMN lainnya. Kita akan mengenal lebih jauh lagi seperti apa. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Maju terus untuk UMKM Indonesia. Saya Bima Rizky pamit. Selamat sore dan selamat melanjutkan akhir pekannya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sri. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan Dan